Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan sumber media pembelajaran. Kita tetap belajar dan sharing ya. Kali ini saya akan mencoba untuk sharing tentang bagaimana membuat pembenihan untuk hidroponik yang statis ya. Saya seperti biasa menggunakan rock wool tentunya ini ya. Nah, kita nanti akan mencoba untuk membenihkan ya, dari bibit. Saya ambil contoh nanti ada dua macam. Ini saya selada hijau dan juga ada sesim ya atau sawi hijau. Nah ini. Jadi pemirsa, dan juga nanti saya tetap tidak menggunakan air biasa ya, tapi nanti akan menggunakan nutrisi ya untuk hidroponik seperti ini. Tapi ini tidak langsung pemirsa ya, tapi nanti dimasukkan ke dalam 10 liter air lah satu ember ini ya. Kemudian kita gunakan untuk memberikan tanaman pada saat pembibitan. Nah pemirsa, barangkali yang pertama tentu kita peralatannya ya, tadi ada rock wool, kemudian juga ada baki atau nampan dari plastik pemirsa ya, kemudian juga ada pisau cutter ya atau gunting lah, kemudian penggaris pemirsa, dan juga ada spidol, dan juga jangan lupa nanti ada penutup ya, biasanya menggunakan plastik yang agak hitam lah artinya ya pemirsa. Kita coba pemirsa ya, kita coba untuk membuat ya, ini diperkirakan saja pemirsa ya. Ukurannya seperti inilah, diperkirakan saja supaya nanti ini untuk pembenihannya ya dari bibit tersebut bisa teratur agak rapi pemirsa ya. Ini kita buat garis seperti ini pemirsa. Jadi maksudnya itu untuk nanti menempatkan dari biji atau benih dari tanaman yang akan kita bibitkan pemirsa ya. Ini diperkirakan saja pemirsa, dan nanti diperkirakan jumlah benihnya berapa seperti itu. Nah, ini seperti ini pemirsa ya. Kita bagi berdasarkan garis yang sudah kita buat. Jadi nanti ada berapa kotak lah untuk tempat pembenihan tersebut pemirsa ya. Diperkirakan saja pemirsa seperti ini. Kemudian dibaliknya juga sama pemirsa seperti tadi ya. Kita buat garis sehingga untuk satu rock wool ini bisa digunakan untuk pembenihan itu ada dua tempat ya. Jadi ada dua rock wool tadi, yang walaupun tadi satu rock wool kita bagi dua ya, jadi ada dua bagian nantinya ya, untuk tempat pembenihan pemirsa seperti itu. Nah pemirsa, ini setelah diberikan garis seperti kotak-kotak ini ya, untuk memudahkan kita membenihkan bibit ya. Kemudian kita simpan dalam nampan seperti ini misalnya ya. Kemudian juga ini pakai apa sajalah pemirsa, yang penting ini saya menggunakan kayu ya untuk membuat untuk tempat pembenihannya ya, seperti ini pemirsa barangkali ya. Ini juga memang cukup lama waktunya pemirsa, tapi yang jelas ini supaya benihnya bisa lebih tumbuh dan juga aman ya. Nah itu, ini semuanya kita bolongi pemirsa ya seperti ini, untuk memberikan tempat ya untuk pembenihan tadi seperti tadi. Nah pemirsa, setelah kita lubangi ya semua ini untuk petak-petak ini untuk pembibitan, dan juga yang satu lagi sama ya. Kemudian kita bagi dua pemirsa ya, kita menggunakan cutter ya, ini untuk membagi dua ini seperti ini nanti ya, kita bagi dua sampai nanti posisinya betul-betul hampir sama bagiannya masing-masing pemirsa ya. Nah,
ini sampai nanti bisa terbelah dua ya, seperti ini. Ini seperti memotong roti pemirsa ya. Jadi usahakan ini apa namanya, bagiannya hampir sama lah pemirsa ya. Nah, ini. Seperti inilah pemirsa ya kurang lebihnya. Kemudian kita tempatkan pada satu nampan ini ya, seperti ini. Nampan yang lain nanti seperti ini ya. Nah, kemudian pemirsa, kita akan coba, saya mengambil contoh untuk pembibitan tanaman sawi hijau atau sesim ya, atau sosin ya. Nah ya pemirsa, seperti ini. Idealnya memang satu lubang ini cukup 2-3 pemirsa ya. Tapi karena saya apa namanya, takut ada yang tidak jadi ya, jadi saya secukupnya saja pemirsa, seperti ini ya. Dari lubang ini kita masukkan nanti ya, satu persatu. Memang kita memerlukan kesabaran pemirsa, seperti ini ya. Nah ini, jadi semua lubang kita isikan. Misalkan untuk satu petak ini saya mencoba untuk semuanya dari bibit sesim ya pemirsa ya. Nah ini, kemudian juga jangan lupa agak ditutup lah pemirsa ya, supaya aman dari jangkauan semut pemirsa nanti ya, supaya bijinya tidak dimakan. Nah, dan seterusnya nanti harus diisi ya. Ini memang secara teori pemirsa cukup 2-3 butir ya, satu petak ini ya. Nah, tetapi saya sekali lagi karena kekhawatiran tidak jadi ya, tidak menjamin semuanya jadi ini, maka saya sekitar lah sampai 5 lah satu petak ini pemirsa ya. Nah, ini demikian juga nanti pemirsa untuk apa namanya, yang satu lagi ini saya akan menggunakan untuk bibit selada yang satu lagi pemirsa ya. Nah kemudian pemirsa ya, setelah kita masukkan dari bibit, misalkan tadi saya ambil contoh untuk bibit sesim ini atau sawi hijau ini rock woolnya pemirsa, supaya nanti pada saat memindahkan pada media net spot atau media lain untuk hidroponik, kita harus potong dulu pemirsa ya. Tapi jangan sampai terlepas lah, supaya memudahkan saja seperti ini pemirsa ya. Nah pada garisnya, atau dari sini dulu pemirsa ya. Ini memang cutternya harus cukup tajam pemirsa ya, supaya mudah untuk memotongnya ini. Nah seperti ini, jangan sampai parat lah pemirsa ya. Ini kemudian juga ini bagiannya ya, agar memudahkan kita nanti untuk memisahkan atau mengambil. Dan juga tidak usah satu persatu itu petakannya apa namanya, dipisahkan ya. Nah ini hanya untuk memudahkan saja saya. Jadi sebelum nanti, setelah ini kita akan basahi pemirsa ya, dengan air juga bisa, air biasa, tetapi saya supaya pertumbuhannya lebih cepat, nah itu saya akan menggunakan nutrisi untuk hidroponik pemirsa ya. Nah, seperti ini. Ini cukup, jangan sampai terlepas semuanya, cukup seperti itu pemirsa. Kemudian untuk membuat nutrisinya, pemirsa sudah mengetahui ya, ini nutrisi untuk hidroponiknya setengah liter. Nutrisi A dan B saya akan campurkan lebih ke dalam 10 liter air ya, dalam ember ini. Jadi semuanya nanti kita masukkan ini satu persatu ini cairannya. Ini baik untuk pembibitan maupun nanti untuk pembenihan pemirsa. Jadi maksudnya kalau pembibitan itu memindahkan dari benih yang sudah jadi pemirsa ini. Kemudian kita aduk pemirsa agar merata ya, karena melarut semuanya bisa dengan menggunakan kayu ataupun dengan gayung ini pemirsa ya. Kemudian kita ambil sedikit pemirsa ya, kita siramkan ini. Dan juga hati-hati jangan sampai apa namanya terlalu bisa mengeluarkan bijinya tadi ya pemirsa ya, dari bibitnya.
Yang terpenting nih semuanya harus basah pemirsa ya. Nah, pastikan semuanya terendam oleh cairan nutrisi dari hidroponik ini pemirsa. Sebetulnya menggunakan air biasa juga bisa pemirsa ya, tapi karena nanti supaya lebih cepat pertumbuhannya dan juga lebih sehat, nah itu baiknya menggunakan nutrisi dari khusus hidroponik tersebut pemirsa ya. Nah, seperti itu. Diusahakan ini semuanya sudah basah dan juga jangan terlalu menggenang airnya pemirsa ya. Nah, tapi yang terpenting untuk awal itu semuanya basah dulu ya. Nah, seperti ini pemirsa. Nah, langkah selanjutnya pemirsa, ini harus disimpan ya, disimpan di tempat yang cukup gelap dengan cara saya menggunakan plastik hitam. Nanti kita tutup pemirsa seperti ini ya. Nah, seperti ini mungkin ya. Nanti saya simpan di suatu tempat itu pemirsa ya. Nah, seperti itu. Nah pemirsa, jadi nanti ini kita tutup dengan plastik hitam, misalkan simpan di tempat yang teduh pemirsa, oleh tempat yang gelap ya. Nanti esok harinya setelah 24 jam pemirsa harus buka. Biasanya itu terbentuk seperti yang berwarna putih-putih. Nah ini karena memang kita harus menunggu esok hari ya pemirsa. Tapi ini secara analisis saja secara langsung ya, untuk esok hari selama 24 jam kurang lebih ini dibuka ya plastiknya, kemudian sudah terlihat warna putih-putih dari pertumbuhan benihnya, maka ini harus kita disimpan di tempat yang terang, tapi tidak boleh terkena matahari langsung pemirsa ya. Nah kemudian baru setelah 1-2 hari, istilahnya setelah semai atau HSS, baru kita langsung kena matahari. Nah, ya. Oke pemirsa ya. Nah, setelah pembenihan itu biasanya selama kurang lebih 10 hari HSS, hari setelah semai ya, itu harus kita jemur ya, terkena sinar matahari. Jadi lihat pemirsa, seperti ini di rockwoolnya itu nanti akan seperti berwarna hijau. Ini menunjukkan nutrisi yang memang bereaksi ya dari bahan kimianya dengan sinar matahari pemirsa. Nah, ini pemirsa, saya sekarang akan memindahkan benih ya atau bibit yang sudah jadi ini ke instalasi hidroponik ya pemirsa, seperti ini. Ini sekali lagi saya hidroponiknya statis, jadi tidak menggunakan aerator ya, tapi cukup memberikan nutrisinya untuk hidroponik, tidak menggunakan sirkulasi ya atau aerator. Dan saya juga tidak menggunakan netpot, tapi saya menggunakan cangkir es seperti ini ya pemirsa. Ini jangan lupa diberikan bolongan ya, lebih baik juga setiap pinggirnya memang diberikan bolong-bolong seperti ini pemirsa ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini pemirsa, memang saya agak terlambat ya, secara teori memang 10 hari setelah HSS itu harus sudah dipindahkan. Ini saya kurang lebih 2 minggu ya pemirsa, 14 hari ya. Yang terpenting begitu kita pindahkan ini sudah berdaun 4 lah pemirsa ciri-cirinya. Ini adalah contoh dari sesim, dan ini contoh dari selada hijau pemirsa. Kita akan coba pindahkan pemirsa ya, dari rockwool yang kita sudah potong. Nah seperti pemirsa, maksudnya supaya mudah untuk memindahkan. Nah, alhamdulillah pemirsa, ternyata ini banyak yang tumbuh ya. Nah, dan terpaksa saya mungkin akan memisahkan ya mereka atau membuang. Dan memang harus bagaimana pemirsa ya, ini tidak boleh terlalu banyak seperti ini ya. Saya harus pisahkan atau saya ambil ya beberapa bibit, dan yang terpenting sisakan oleh pemirsa hanya 2 saja ya pemirsa ya, karena nanti kalau terlalu banyak akan menghambat pertumbuhan, dan juga begitu tumbuh tentu akan tempatnya sempit pemirsa. Ini sudah terlihat ada akarnya pemirsa di rockwool ini, dan juga ada yang berwarna hijau, itu mencirikan dia subur pemirsa ya. Jadi kalau tidak terkena sinar matahari ya pemirsa, masih ingat kutilang ya, kurus tinggi langsing, nah itu ya, nah itu. Jadi menjaga seperti itu ya. Kemudian juga kita ambil contoh untuk yang tanaman selada
hijau pemirsa ya. Nah ini sudah cukup untuk dipindahkan. Ini juga kita ambil ya, kita ambil hati-hati pemirsa, ini lebih memudahkan karena sudah kita potong sebelumnya pemirsa ya, rockwoolnya, jadi mudah untuk mengambilnya. Nah ini juga terpaksa kita ambil ya, hanya sisakan sekitar yang menurut pemirsa yang mana yang lebih besar atau lebih bagus untuk nanti ditanam ya pada media atau instalasi hidroponik. Nah, mungkin seperti ini pemirsa ya. Nah, nanti kita akan coba untuk pindahkan pemirsa. Ini sudah diberikan juga, jangan terlalu penuh pemirsa. Yang terpenting ya itu dia nanti terendam ya. Nanti kameraman bisa melihat dari atas. Yang terpenting ini selama pemindahan ya, rockwoolnya atau tanamannya, bibitnya itu terendam ya oleh cairan tersebut ya pemirsa. Jangan juga terlalu tenggelam nanti ya. Ini kita pindahkan, itu hanya sebagai contoh saja ya. Kita pindahkan pemirsa ya, satu persatu ya, seperti ini. Jadi saya menggunakan gelas ataupun cangkir es ini ya, senangnya saya berwarna merah itu pemirsa ya. Nah, tapi pemirsa juga bisa menggunakan netspot yang biasa ya. Nah, ini supaya tampilannya lebih bagus pemirsa. Nah seperti itu ya. Ini karena memang harus sudah peremajaan pemirsa ya. Nah, yang lainnya ini sebagai contoh saja untuk memindahkan dari benih yang kita tanam seperti tadi pemirsa, sebagai contoh itu pemirsa ya. Dan selanjutnya juga pemilihan seperti biasa untuk yang lain ya pemirsa, yang seperti ini itu hanya akan lebih bagus. Demikian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.